Wow, iya. Oke, ini generasi apa saudara tahu? Yang lahir Januari 2025? Generasi beta. Saudara, gimana cara ngajar mereka generasi beta? Guru-guru nggak muda lagi saudara. Luar biasa. Ya silakan duduk semua, puji Tuhan. Saudara ya, ini generasi beta yang muncul untuk berikut ini. Bapak Ibu, tadi WL nanyain kita kan, kalau Tuhan suruh pilih, uang, keluarga atau Tuhan? Kalau ada pilihan, suruh pilih saudara. Saudara pilih mana? Ya saya pilih apa ya saya? Keluarga, bagus. Jujur ya, jujur ya. Keluarga. James pilih apa James? Kalau Tuhan suruh pilih, hah? Keluarga. Ya, oke. Lina Yin Yin pilih apa Lin? Kalau disuruh pilih Lin. Uang, keluarga atau Tuhan? Apa Lin? Hah? Keluarga. Ya, saudara. Bagus ya jawabannya. Apa adanya, saudara. Ya betul kita ini, ya termasuk saya, kita belum ada yang pilih Tuhan. Belum. Kita harus akui itu, saudara. Belum. Tapi di mulut kita kalau ditanya gini kan kita orang rohani, kita orang gereja. Ya Tuhan Pak. Tapi benar nggak? Enggak. Belum. Saudara. Karena kita lebih tertarik dengan hal yang nyata kan lahiriah kan. Uang itu kan nyata, apalagi ini kebutuhan Pak. Ya. Lalu keluarga, ini kan penting Pak. Kalau dulu kita kasih urutan misalnya gitu. Nomor satu Tuhan, nomor dua keluarga, nomor tiga pekerjaan, nomor empat pelayanan, lima enam gitu. Bisa nggak seperti ini? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Karena nanti akan bolak-balik kan. Akan bolak-balik sesuai dengan kebutuhan kita saudara. Makanya betul-betul kita ini dapat anugerah dari Tuhan. Kalau kita aja nggak suka dengan Tuhan, tapi kok Tuhan suka dengan kita, itu anugerah. Bagi saya anugerah. Saya nggak menyukai Tuhan, tapi kok Tuhan kejar saya. Makanya dikatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi betul-betul di dunia ini tidak ada seorang pun yang memilih Tuhan. Nggak ada. Nggak ada. Yang mencintai Tuhan, nggak ada. Nggak ada. Ya, betul-betul dari pihak Tuhan semua. Ya, karena apa? Karena Tuhan mau mencari kekasih-kekasih atau istri-istri yang mencintai dia. Orang-orang yang mengasihi dia. Jadi Tuhan betapa menunggu kita Bapak Ibu. Menunggu kita supaya apa? Kita datang kepada dia. Makanya Tuhan akan pakai segala cara untuk apa? Untuk dapetin kita. Untuk dapetin kita. Ya, Bapak Ibu mesti perhatikan ya. Jangan pernah kita kalau hubungan dengan Tuhan, kalau misalnya terjadi sesuatu dalam hidup kita, misalnya penyakit, lalu terjadi krisis ekonomi dalam hidup kita, lalu terjadi perceraian misalnya dalam keluarga, lalu kita berkata ini adalah hukuman Tuhan. Tidak. Ya, saat ini kan sedang terjadi kebakaran di Los Angeles ya. Betul ya di Hollywood. Ya, kami pernah mampir waktu itu mendoakan. Wah, numpangin tangan Bapak Ibu di Hollywood ya. Banyak orang berkata begini, "Ya, itu hukuman dari Tuhan." Gara-gara artis-artis Hollywood yang sudah terkenal, yang sudah kaya raya menghujat Tuhan. Saudara, apakah benar? Kalau kita berpikir seperti itu, betapa kita belum mengenal pribadi Tuhan kita. Tuhan kita nggak seperti itu. Jelas ya. Buktinya apa? Ada nggak gereja yang kebakaran juga? Ada nggak? Ada juga kan? Oh itu hukuman dari Tuhan. Kok rumahnya dibakar? Gitu. Enggak, kita nggak bisa. Jadi patokan kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Jangan ada di hati kita kalau kita mengalami sesuatu masalah lah kita anggap. Wah ini hukuman dari saya, memang wajib saya tanggung saudara. Jangan terima itu. Karena Tuhan itu hubungannya kasih. Tuhan itu hubungannya percintaan. Jadi bukan penghukuman. Ingat ya, itu tipu daya setan di pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan. Saudara, hari ini saya akan kasih judul khotbah saya, dipepet oleh Tuhan. Ya, nah, dipepet oleh Tuhan ini Tuhan punya maksud. Kenapa Tuhan pepet kita Bapak Ibu? Ya bukan penghakiman, bukan penghukuman Bapak Ibu. Makanya orang kalau pegang hidupnya hukum tabur tuai, saudara, dia nggak akan bisa mengenal Tuhan dalam hidupnya. Nggak ada.
Di dalam cinta itu tidak ada hukum tabur tuai. Ada ayatnya memang Galatia pasal 6, ada. Tapi kalau itu jadi patokan kehidupan kita pasti meleset Bapak Ibu. Karena ikut Tuhan tuh nggak seperti itu. Kalau kita hidup dalam hukum tabur tuai Bapak Ibu, kita akan tersiksa. Kenapa? Yang kita tabur banyak jahat apa baik? Grace, banyak baik atau jahat coba ini? Jahat kan? Banyak jahat kan? Ya, kita lagi konflik sama suami, kita ngomelin gitu. Anak kita omelin, tetangga kita omelin, saudara. Betul? Banyak. Oh Pak, saya nggak pernah ganggu orang Pak, saya diam aja di rumah. Loh, apakah benar di depan? Kan juga belum tentu. Ya, yang kita tabur tuh banyak jahat. Nah kalau kita hidup dasar kita prinsip hukum tabur tuai, tersiksa kita. Enggak. Kita itu hidupnya dalam kasih. Dalam percintaan. Jadi kita nggak tahu. Tapi kalau terjadi sesuatu dalam diri kita, Bapak Ibu, ingat ya, atau terjadi dalam diri orang lain, ya, Tuhan tunjukin di depan mata kita. Berarti apa? Ini pembelajaran buat kita. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Kemarin saya dengar seorang anak SMP, baru usia 14 tahun, saudara, dia harus berhenti sekolah. Karena apa? Dia harus cuci darah karena gagal ginjal seminggu 3 kali. Jadi udah pasang alat di sini. Dia nggak bisa sekolah lagi saudara, karena harus seminggu 3 kali. Dia datang ke Jakarta berobat Bapak Ibu. Kenapa? Karena tiap hari dia minum soft drink. Ya. Nah, ketika mendengar itu misalnya Bapak Ibu terjadi kepada si A ini kita dengar. Itu kan pembelajaran buat kita. Oh iya ya, efeknya luar biasa ya. Ya minumnya soft drink, lalu suka makanannya yang ya nugget, sosis, kayak gitu loh. Ya, fast food seperti itu kan enak kan. Enak. Tapi dampaknya itu mengerikan kan. Ketika kita dengar gitu, waduh. Jangan terjadi kepada anak-anak kita kan. Kita langsung, oh nggak usah dipepet Tuhan seperti ini lagi. Sadar langsung gitu. Jadi kita masih gitu. Terus ada satu penyakit muncul gitu. Ya, loh kok seperti ini ya. Tadi baru aja kita ngobrol-ngobrol ya. Seseorang karena olahraga lalu di sininya mengalami gangguan ya. Nah, ternyata baru masih usia muda ini tulangnya sudah nggak kuat gitu. Dokter berkata kenapa? Karena ini akibat pola hidup masa muda yang salah. Kenapa? Pola hidup minum soda. Misalnya gitu. Kan enak apalagi kalau lagi panas-panas gitu. Tapi kita, iya ya, ngeri banget kan. Itu kan pembelajaran buat kita. Jadi kita nggak perlu dipepet oleh Tuhan dengan cara yang seperti itu. Tapi kita sadar. Tapi kalau kita nggak sadar terus Bapak Ibu. Untuk Tuhan dapetin kita, Tuhan akan pepet. Tuhan akan pepet. Oh saya baru, oh iya ya. Betul-betul Tuhan nyadarin saya dipepet oleh Tuhan. Karena dia mencintai saya. Ingat ya, dia mengasihi saya. Ya Alkitab pernah diceritakan seorang nabi Bileam. Namanya Bileam. Ini nabi yang diurapi Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, dan nabi ini kalau dia ngomong A terjadi A. B terjadi B. Mantap lah. Betul-betul diurapi Tuhan. Satu kali saudara Balak panggil dia. Raja lain, Balak dan raja yang lain. Manggil dia untuk apa? Untuk mengutuk bangsa Israel. Dia tahu Bapak Ibu bahwa ngutuk bangsa Israel itu nggak boleh. Ini bangsa pilihan Tuhan. Ini bangsa milik Tuhan, nggak boleh. Aku ini nabi Tuhan. Tapi Balak berkata gini, aku naikin amplopnya buat kamu. Enggak bisa. Aku naikin lagi. Saudara, hati-hati. Dengan uang Bapak Ibu, iman kita bisa goyah loh. Ya, kalau sedikit, oke nggak apa-apa. Tapi kalau udah jumlahnya gede gini, ya udahlah. Tuhan juga ngerti saya butuh kok. Hati-hati. Kayak Bileam. Saudara. Tapi kan karena cinta Tuhan buat dia, Tuhan pakai apa? Mepet dia. Tuhan pakai peliharaannya. Tuhan pakai keledainya yang ditunggangin. Yang dia pakai yaitu alat transportasinya dia. Belum ada mobil zaman itu saudara. Itu bisa-bisa keledai itu saudara itu mepet di tembok. Gitu kan. Ya, sampai kaki dia kena tembok itu kan. Sampai dia marah, dia pukul kan keledai itu. Dan Tuhan pakai terus keledai itu ngingetin dia. Sampai keledai itu bisa ngomong. Kurang lebih ngomongnya apa? Kurang lebih nih bahasa Indonesia. Bertobat Nah, kalau dia bisa ngomong kok. Coba, itu kan Tuhan. Tapi tetap gak sadar.
Saudara tahu, Bileam hidupnya terkutuk. Padahal dia nabi Tuhan. Karena nggak sadar. Jadi ada orang yang sudah dipepet Tuhan, yang betul-betul sudah terpojok, tapi tetap nggak sadar. Wah ini jangan. Jangan, rugi Bapak Ibu. Ya, harusnya nih, saya bilang, kita tidak perlu dipepet Tuhan. Nggak perlu. Sadar aja. Karena Tuhan mau kita enak. Tuhan mau kita tuh bergaul dengan dia, bercinta dengan dia. Ada seseorang berkata kepada saya begini, Pak, saya kosong hari-hari ini. Kenapa? Saya sudah gak doa lagi. Saya sudah gak baca Alkitab lagi. Saya sudah gak puasa lagi. Ukurannya apa? Hal-hal lahiriah. Ukurannya hal-hal agamawi. Kita tidak dekat dengan Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu. Bukan. Ya. Kalau itu jadi patokan kita, saudara. Itu namanya doping rohani. Saudara lagi kosong, saudara. Udah deh saya mau muji Tuhan aja deh. Wah waktu saya mau muji Tuhan, kok saya ada semangat yang baru ya. Bukan begitu. Enggak. Ya nanti kita akan lihat bahwa hidup kita itu tidak dipengaruhi dengan apapun yang di luar terjadi dengan hidup kita. Bahkan dalam diri kita loh. Enggak mempengaruhi. Enggak mempengaruhi. Ya. Ya, saya sakit ketika beberapa minggu, lemes, ngantuk Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu kapan mulainya. Dan kapan selesainya juga nggak tahu loh. Karena saya nggak konsumsi obat, nggak tahu. Tapi saya nikmati gitu. Lalu setelah itu pulih, ya waktu Together in Love tuh saya juga lagi batuk parah itu. Lagi batuk, lagi flu, lagi pilek gitu loh, campur aduk lah gitu. Batuk sepanjang malam gitu. Waduh, susah banget tidurnya gitu. Tapi kok hati saya tuh tenang. Ya. Sampai Tuhan ajarin apa? Kepada saya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tidak mempengaruhi bahwa apa? Aku tetap mencintai engkau. Itu sudah perlu sadari, ingat. Ya, bahwa apa? Enggak pusing dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sadari bahwa apa? Ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang mencintai kita. Cukup itu aja hidup kita. Saudara kalau itu ces di batin kita, wih, kita ini merdeka, kita ini enak. Enggak ada kata stres. Enggak ada, betul. Ya. Oke. Jadi Tuhan tuh bisa pepet hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita melesetnya jauh. Ya, pepetan Tuhan itu sebagai bentuk Tuhan dandani kita. Ya. Karena kan kita ini kekasih-kekasih Tuhan. Jangan biarkan dirimu mendandani dirimu sendiri, gak bisa. Atau membiarkan dunia yang mendandani kita, gak bisa. Dunia yang kita lihat ini, saudara yang nyata ini gedung gereja ini bohong semua loh. Gak ada. Gak ada, bohong semua yang lahiriah itu. Yang nyata apa? Pribadi Yesus di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tidak cukup Tuhan kasih contoh Nabi Bileam. Tuhan kasih contoh lagi Ayub. Ya, saya cuma bilang ini Tuhan, kalau ada orang seperti Ayub saat ini, pasti gak sanggup. Sanggup kayak kira-kira? Gak sanggup. Tapi pertanyaannya, Ayub tahu gak endingnya? Ending hidup dia Ayub tahu gak kira-kira? Tahu nggak? Nggak tahu. Hidup kita juga nggak tahu ya. Ibu Elizabeth tahu ending hidupnya nanti gimana? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kalau kita sudah tahu hidup Ayub, mungkin kita berani nantang Tuhan. Tuhan, aku mau kok seperti Ayub. Kenapa? Kita udah tahu endingnya. Endingnya dia dipulihkan 2 kali lipat kan. Tapi Ayub kan nggak tahu. Sekonyong-konyong, tiba-tiba ya. Si setan udah dapat ACC dari Tuhan. Dia dapat ACC kan, dia datang ke Tuhan kan. Tuhan tanya, kamu lagi di mana? Kamu lagi ngapain? Ya lagi muter-muter bumi, kamu udah lihat hambaku Ayub belum? Hambaku yang taat, yang setia, yang jujur, yang paling kaya raya di Air Timur. Sudah, tapi kan kamu jagain dia. Oke, aku lepas penjaganya, silakan. Saudara, sekonyong-konyong tiba-tiba anaknya lagi pesta 10 Bapak Ibu. Terjadi gempa, terjadi hal yang langsung mati. Sanggup gak kita? Sanggup gak? Gak sanggup. 10 anak langsung mati loh. Mama saya punya 12. Tahun 83, koko saya, kakak saya di usia 27 tahun. Saya masih SMP. Ya. Dia meninggal dunia lagi kerja di Indosemen. Meninggal dunianya, mayatnya gak ketemu loh. Karena dia nyebrang kayak sungai gitu untuk ke mesnya. Airnya cuma selutut.
Sampai hari ini nggak ketemu mayatnya. Jadi dia mau pulang cepat, mau sembayang di vihara yang Bogor itu. Vihara apa yang apa? Banyak makanan itu, ada vihara itu. Apa? Ya, Surken ya. Surya Kencana itu kan ada vihara yang legend itu kan. Dia mau sembahyang di situ Bapak Ibu. Sampai 2 temannya narik dia. Pada akhirnya cuma selutut loh. Nggak mampu. Kalau temannya narik juga ikut juga. Dicari pokoknya pakai jala sampai nggak ketemu sampai hari ini. Itu papa mama saya nggak nangis berhari-hari. Padahal anaknya masih sisa 11. Masih banyak kan? Masih banyak kan? Ini 10. Makanya saya dengar kesaksian teman saya. 2 anaknya meninggal waktu COVID kemarin. 1 tahun dia marah sama Tuhan. Siapa yang bisa menghibur dia? Kalau orang menghibur dia bilang, lu sih gak alami. Coba kalau lu alami. Betul kan? Kesel kan? Ya udahlah. Kita gak bisa ngomong Bapak Ibu. Kena COVID dua-duanya. Meninggal. Ya, kalau yang bungsu yang meninggal karena memang lahir sudah cacat, mungkin masih rela lah. Ya. Tapi yang sulung, ya lulusan luar negeri, dipersiapkan untuk meneruskan usaha papanya, meninggal waktu COVID. Waduh. Tapi akhirnya dia ketemu dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan hari-hari ini. Tapi dia bilang, Pak, 1 tahun saya marah sama Tuhan. Saya ngambek, saya kecewa. Jangan cerita tentang Tuhan buat saya. Tuhan jahat. Karena dia 2 anak loh. Kalau Ayub 10, gimana? Tapi karena kita udah tahu endingnya. Kita bilang saya mau, enggak. 10 mati kan. Lalu harta kekayaannya yang diukur dengan jumlah binatang semua kan. Ontanya 5.000, tiba-tiba ada satu hambanya. Pak, onta kita dirampok orang. Belum selesai yang satu ngomong, datang lagi yang kedua. Pak, sapi kita Pak, juga diambil orang. Belum selesai yang kedua ngomong, dikatakan yang ketiga lagi, Pak, kambing kita Pak. Habis ludes. Sanggup gak kita? Kalau mau, gak ada yang sanggup. Habis semua hartanya, kekayaan saudara, iblis balik kan ke Tuhan. Gimana sudah hambaku? Iya, tapi kamu masih jagain pagar dia. Tuhan kasih ACC lagi. Silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Sudah lihat. Tuhan pakai setan untuk supaya Ayub ketemu Tuhan. Jadi hidup kita enak kan? Ngapain takut sama setan? Kita akui aja itu dari Tuhan. Tuhan bisa pakai kita ketemu Tuhan. Kan tujuannya kita ketemu Tuhan. Ingat ya? Wow, keren. Keren ya. Ayub dikasih penyakit kan. Ada orang bilang kusta atau apa. Tapi udah dia pakai beling aja udah gak berasa lagi. Itu. Sampai istrinya bilang apa? Kami masih menyembah Allah. Kutuklah Allahmu. Setelah itu kamu mati. Ya, istri aja gak mendukung. Memang Alkitab katakan dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Itu pasal 1, pasal 2. Tapi kalau kita baca mulai dari pasal 3 dan seterusnya. Ayub tuh marah besar loh. Marah besar, dia gak terima. Bahkan dia bilang gini, aku mengutuk hari kelahiranku. Buat apa aku lahir kalau aku hidup seperti ini? Tapi setelah Tuhan pepet dia terus, kasih Tuhan mengalir dalam hidupnya, dia baru terbuka. Oh, untuk saya mengenal Tuhan, Tuhan pakai cara seperti ini mepet saya. Puji Tuhan. Tapi ingat, harusnya kita tidak perlu dipepet Tuhan. Ingat ya. Tapi kalau kita tetap bandel, kita tetap gak nurut Bapak Ibu, Tuhan akan pepet kita. Tapi ingat, itu karena cintanya kepada kita. Ya, mari kita lihat Alkitab Bapak Ibu, saya akan buka dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 35, kita mulai baca, tolong dibuka. Dan kita akan lihat firman Allah yang hidupnya. Ya. Supaya ketika kita sedang dipepet oleh Tuhan, kita gak kecewa. Kita gak bertanya-tanya, kok kenapa begini ya. Oke.
Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita, memisahkan kasih Kristus dari kita? Itu tanda tanya. Bila kita mendapat kesukaran atau bencana. Ada yang sedang mengalami kesukaran atau bencana hari ini nih? Sama seperti yang di LA yang sedang terjadi. Itu kan cintanya Tuhan buat mereka. Jangan kita bilang itu penghukuman atau penghakiman Tuhan. Enggak, enggak. Lalu apa? Bila kita dikejar-kejar atau dibinasakan. Ada mungkin yang sedang dikejar oleh debt collector. Ya, sehingga pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini gitu saudara. Ada satu keluarga baru dekat, tiba-tiba hilang. Hilang, pindah alamat saudara. Karena dikejar debt collector. Berikutnya, apakah itu terjadi karena ia tidak lagi mengasihi kita? Seringkali iblis menipu kita ketika kita ngadepin masalah, kita ngadepin persoalan apa? Tuhan gak sayang sama kamu. Tuhan udah gak cinta lagi sama kamu. Itu. Ruben, Tuhan udah gak sayang lagi sama kamu, makanya hidup kamu menderita seperti ini. Maka orang tua kamu seperti ini. Ingat, itu bisikan setan. Ya. Bucin, udah Tuhan gak sayang lagi sama kamu, kamu begini, begini. Dengan dengar itu bisikan setan. Cinta Tuhan sama kita itu tidak berubah. Ya, semua itu Tuhan izinkan buat kita kenapa? Dia sedang memproses kita, dia sedang mendandani kita. Dandanan Tuhan itu beda dengan dandanan kita. Itu persoalannya. Makanya Tuhan tuh nggak mau sebenarnya kasih pilihan buat kita. Ya, kan ada pilihan kan? Pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kutuk atau berkat. Lalu pilihlah apa? Pernah baca ayat itu enggak? Pernah dengar itu? Pada hari ini kuperhadapkan kamu kutuk dan berkat. Pilihlah. Bukan berkat. Pilihlah kehidupan. Kehidupan itu siapa? Tuhan sendiri. Berarti apa? Tuhan sendiri yang memilih buat kita, bukan berkat, bukan kutuk, tapi kehidupan. Hidup kita bukan dari berkat, hidup kita dari sang hidup Tuhan Yesus. Dia bilang, wow keren banget. Ya. Dan bila kita lapar, tidak berduit, bocen, bolui, bokek, orang Medan. Bocen boloy ya. Udah mau sinciannya bocen, boloy. Pusing coba. Sampai firman Allah yang hidup itu tidak berduit, jelas banget dalam bahaya. Lalu apalagi? Atau diancam kematian. Apakah Allah telah meninggalkan kita? Satu penyakit yang kita hadapi, dokter aja angkat tangan. Hanya hidup kamu 2 bulan, 3 bulan. Tapi kalau kita menyadari, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan aku dari kasih Tuhan. Kita nggak takut. Minggu yang lalu, istri saya habis ibadah pertama, dia minta izin, Pak saya mau pulang, mau tidur kok nggak enak, pusing gitu. Ya udah saya bilang istirahat dah, udah nggak usah dipaksa. Oke. Ya, saya pulang, saya mau kasih dia makan, nggak bisa makan. Terus lanjut besoknya, wah di sini dia bilang muter Pak. Kepalanya juga pusing gitu. Mau minum seteguk pun susah gitu loh. Biasanya saya udah khawatir gitu loh. Saya udah khawatir, saya akan cari apapun untuk dia cepat sembuh gitu loh. Biasanya gitu. Tapi kemarin saya tenang aja. Di hati saya itu nggak ada rasa apapun gitu loh. Tenang aja. Sampai beberapa hari loh. Gak bisa makan, gak bisa minum gitu loh. Wah, muter, pusing gitu loh. Tapi luar biasa kok saya bilang saya tenang loh. Tadi saya bisa panik gitu. Ternyata Tuhan ajarin saya. Kenapa kalau istrimu sakit kamu panik? Karena kamu takut dia mati. Kacau nggak? Takut dia mati. Jadi duda.
Taruh maka jadi duren. Ternyata saya ngobrol-ngobrol sama dia ya, dia nikmat sekali, lagi sakit kondisi tubuhnya, tapi hatinya tuh sukacita. Kan susah menjelaskannya buat kita kan, susah kan, harus alami masing-masing gitu loh. Hatinya sukacita. Sampai dia bilang ini, "Pak, kalau Tuhan panggil saya aja, saya siap loh." Saya nggak komen sih, "Lo siap, gue nggak siap." Lo sih enak ketemu Tuhan, gue belum ketemu kan. Tapi enggak, dia bilang enggak apa-apa nikmat. Kok bisa? Ternyata saya bilang, "Kamu dapat apa?" Nggak harus dapat apa sih, tapi kan kita namanya share kan. "Kamu dapat apa?" Ya Tuhan ngajarin saya untuk apa? Untuk tidak mikirin terus. Baru di khotbah minggu kemarin kan. Ngapain dipikirin? Jalanin aja. Maksudnya ngapain dipikirin? Biar Tuhan yang mikirin kita. Karena kita nggak sanggup. Gue bilang, wow mantap ya. Mantap. Ya, kapan sembuhnya juga nggak tahu loh Bapak Ibu. Ya, karena dia masak tetap masak dalam keadaan pusing gitu. Dan anak-anak bilang, masakannya enak lagi pusing. Nah itu Tuhan yang kerjain, orang lagi pusing. Tahu-tahu Kamis dia turun ke dapur, saya lihat jam 1, "Loh kok kamu belum selesai? Dari pagi bangun sampai jam 1 kok masih di dapur?" Ya, dia bikin sosis sendiri gitu saudara. Dia bikin pepes tahu gitu loh. Dia bilang, "Udah mandi sana, udah jam 1, udah sehat," dia bilang itu. Wah puji Tuhan ya. Karena nggak terasa. Itulah kita di dalam Tuhan. Harusnya apapun yang kita alami nggak terasa. Karena apa? Karena kita tahu kita dicintai Tuhan. Amin. Tapi kalau terasa kosong, terasa ditinggalin Tuhan, terasa Tuhan nggak sayang, itu tipuan semua. Setan yang nipu di pikiran kita. Tuh kamu udah nggak disayang Tuhan lagi kan. Tuh kamu kalau disayang Tuhan, masa kamu nggak berduit? Kan Tuhan bilang aku datang beri kelimpahan. Buktinya kamu enggak. Hati-hati, jangan dengar bisikan setan. Tuh kamu sakit tuh. Tuh suami kamu sakit. Tuh istri kamu sakit. Tuh anak kamu sakit. Tuh Tuhan gak sayang sama kamu kan. Kalau Tuhan sayang sama kamu pasti sehat semua. Enggak. Tapi percayalah ketika kita dipepet Tuhan lewat penyakit. Ketika kita dipepet Tuhan tentang keuangan. Saudara bisa lihat Tuhan enggak? Tuhan mau apa dalam hidup saya? Gampang kan? Saya berulang kali mengingatkan tubuh kita ini punya alarm kan. Saya ngingetin dia. Kamu jangan lagi, kalau dulu dia makan sambal kan jago kan. Pengikutnya Joel. Dari bertiga itu Joel yang paling jago kalau makan sambal. Ya. Jadi dia bukan makan bakmi pakai sambal, tapi makan sambal pakai bakmi. Saya ngeri lihat. Kalau saya nggak berani, saya tahu tubuh saya tahu mah saya nggak bisa, dikit aja gitu loh. Tapi kalau banyak nggak bisa, nggak tahan gitu loh. Dia bilang kamu lihat ya, diare. Nah ini jangan, kamu masih jaga gitu loh. Tubuh kamu tahu kan alarmnya ya, dulu masih kuat ya. Sekarang nggak bisa lagi, jangan dipaksa. Itu masing-masing tubuh kita tahu. Oke, lanjut ayat yang ke-36. Tidak, sebab kitab suci mengatakan bahwa setiap saat kita harus bersedia menghadapi maut bagi dia. Kita adalah seperti domba yang akan disembelih. Itulah hidup kita Bapak Ibu. Kan Tuhan berkatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itulah hidup kita. Tapi kok domba bisa selamat dari serigala? Itu kan anugerah. Itu loh, kita masih melihat kan. Hidup saya ini kan seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala semua di sekitar kita mau mangsa kita, mau makan kita. Tapi kok kita nggak kemakan? Kok kita masih ada hari seperti ini? Siapa itu di dalam yang mengerjakan? Tuhan. Kita bisa melihatkan, wah hidup saya betul-betul karena Tuhan. Bukan karena saya. Ya. Terus ayat 37. Namun demikian kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus. Yang sangat mengasihi kita sehingga dia rela mati bagi kita. Ayat 38. Sebab saya yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kematian tidak. Dan kehidupan pun tidak. Lihat, kita mengalami kematian. Tapi kok nggak memisahkan kita dari kasih Kristus? Kenapa? Bagi kita
mempelai-mempelai Yesus, kita mati, kita ketemu kekasih kita. Jadi takut mati nggak? Ngapain takut mati? Cuma jangan mati konyol. Jangan. Jelas ya? Enggak. Jadi hidup kita enak, bebas. Kalau enggak, wah di sini banyak sekali pikiran kita ya. Ketika kita mulai sakit, kita udah takut, kita udah khawatir. Wah kita hantam obat ini, obat ini, obat ini. Ya, sekarang ini saya mulai merasakan loh tubuh saya. Kalau saya minum obat kimia, tubuh saya tuh nggak enak loh. Nggak enak. Saya merasakan sendiri, wah saya tahu nih tubuh ini nggak bener nih. Ya, kadang-kadang lagi radang sekali kan, pakai antibiotik gitu ya. Antibiotik gitu kan, 3 misalnya, minumnya satu-satu gitu. Tapi sekali minum aja saya lihat tubuh saya, kok nggak enak ya? Nggak enak gitu ya. Tahu kan kita maksudnya. Kenapa? Karena tubuh kita bukan untuk obat kimia. Ingat gitu loh. Tubuh kita ini adalah obat yang terbaik buat kita loh. Karena tubuh kita ini hebat sekali Bapak Ibu. Dia hebat lah. Nanti kalau Bapak Ibu baca-baca lihat tubuh kita ini punya kemampuan yang sebenarnya yang luar biasa. Kayak kemarin saya bilang diare, udah saya nggak kasih dia makan juga kalau diare itu habisin aja dulu. Karena diare itu menunjukkan usus kita kotor. Keluarin aja, cuma minum aja. Ya, saya kasih kemarin minum air kelapa hijau. Saya beli kelapa hijau kan, air kelapa hijau itu kan biasa kan nggak ada isinya ya. Itu bagus sekali itu untuk membersihkan. Enak, saudara. Ya, tapi kita kan langsung ambil obat, langsung diapet, langsung dimampetin gitu loh. Padahal ususnya belum bersih, bersihin aja. Oke, lanjut. Kematian tidak dan kehidupan pun tidak. Malaikat-malaikat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan segala kuasa neraka pun tidak. Ketakutan kita pada hari ini, kekhawatiran kita tentang hari esok juga nggak bisa. Saudara, kenapa? Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi kita mesti sadar ini. Ayat 39 terakhir. Ada ayat terakhir. Atau dimanapun kita berada, jauh tinggi di langit atau di dasar samudra yang paling dalam, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati bagi kita. Jadi yuk kita sadari bahwa ada satu pribadi yang mencintai kita apapun keadaan yang kita alami. Cintanya tidak berubah. Amin. Itulah yang Tuhan mau sebenarnya aplikasikan kita dalam hubungan suami istri. Kan hubungan suami istri cuma dasarnya cinta, dasarnya kasih. Ya, nggak ada di luar itu. Kalau dasarnya itu Bapak Ibu enak sekali. Beberapa minggu ini ya Pak Ishak, ya ini RT juga ya, cukup lumayan sibuk ya. Karena untuk persiapan autogate yang kemarin mulai berlaku Bapak Ibu. Ya, masing-masing RT itu beda-beda semua untuk pengumpulan datanya. Kalau RT 23 ya saya suruh mereka kumpulin KK, kumpulin KTP sama SNK mobilnya berapa mobil gitu. Ya, ada yang nggak kumpulin KK karena saya mau sekalian pendataan warga. Karena waktu terima dari RT yang lama nggak lengkap. Ya, kalau untuk mintanya kalau nggak ada hal gini susah sekali gitu ya. Ketemu aja susah gitu. Ya, oke dah. Kembali kumpul, saudara. Itu pun belum semuanya, karena kan belum semuanya ada di grup. Jadi yang tidak ada di grup tuh miss. Baru tadi pagi ada yang ngantar lagi berkas, 4 SNK. Pak saya belum dapat Pak. Iya, saya warga Bapak tapi nggak pernah ketemu. Kan aneh kan. Nanti kalau terjadi hal-hal misalnya urusan polisi kan, urusannya sama RT dulu. Bapak Ibu ingat ya. Jadi RT dulu, debt kolektor kan RT dulu. Pak, ini utang Pak. Hubunginya RT dulu kan. Udah saya kumpulin. Lalu kartu udah keluar. Mulai gelombang 1 udah keluar. Ini saya lagi proses gelombang 3. Gelombang 1 udah keluar sekitar 160-an. Udah keluar semua. Lalu saya dikasih dari RW. Yang belum bayar IWB atau IKK. Banyak. Ya, saya harap yang jemaat di DC nggak ada yang nunda ya. Kalau nunda ini nggak bisa dikasih kartu. Harus beres dulu gitu. Ya udah saya japri dong. Saya nggak mungkin kasih di grup kan. Nama-nama ini tolong. Waduh.
Saya japri, "Bapak Ibu, Blok C ini silakan bereskan dulu IKK-nya di kantor RW baru datang ambil kartu ke saya," gitu. Wah, jawabannya keren-keren, "Pak, saya sudah lunas loh." Ya saya nggak tahu, kan bukan urusannya saya, silakan aja ke sana. Gitu ya. Ternyata belum lunas di sana. Ada yang 1 tahun ya, 1 juta gitu ya saya. Ya, ada yang 3 tahunan, 3 juta lebih, ya. Tapi ada yang 8 tahunan nunda, 8 juta lebih. Saya nggak tahu di RT lain katanya ada 17 juta kenanya. Berarti 17 tahun kalau cuma 100 ribu kan. Wih, gede sekali Saudara, ya. Nah, setelah mereka ke kantor RW, ya mereka baru ngadep saya dapat laporan dari admin RW, "Pak RT, yang blok-blok ini tundanya segini sudah lunas." Ya, saya baru kasih kartunya Saudara, ya. Lihat, mesti dipepet dulu. Ini kan Tuhan ajarin saya ini kan harus dipepet dulu, kalau enggak kan diem-diem aja. Ada yang alasan, "Pak, saya nggak ditagih kok, Pak." Lah, nggak mungkin saya bilang, "Nehi nehi kucahe." Saya jadi tagih loh, Saudara. Kita bayar gereja IKK gede loh, kan ini 4 gedung sama 5 kafling, gede, jutaan gitu kan ya, tiap bulan. Saya bilang, "Nggak apa-apa, memang itu bagiannya kita kok, ya, haknya pemerintah, kita kasih," gitu Bapak Ibu. Loh nanti kalau kita nggak kasih semua siapa yang bayar satpam? Ya, siapa yang bayar kebersihan? Ya, saya lihat laporan bulanan aja, gede sekali gitu kan, cukup banyak Bapak Ibu. Wah, Tuhan ajarin saya nggak ada urusan dengan warga, tapi Tuhan ajarin saya, lihat, orang mesti dipepet dulu, baru mau bayar. Harusnya kan nggak seperti ini kan, betul kan prosedurnya kan, gitu loh. Orang harus dipepet dulu gini, baru mendaftarkan diri jadi warga. Saya tegur seseorang, "Kamu sudah pindah berapa lama?" 1 tahun lebih, "Kamu belum daftar kan?" "Iya, iya Pak RT, saya nggak tahu harus daftar." "Enggak, kamu tahu, cuman kamu malas kan." Saya juga nggak mau negur kan, ya udah, nanti kalau ada terjadi apa-apa, "Ini belum daftar kok." Maksudnya nangkep ya? Ya, tapi ya dengan gini saya lihat, wah, Pak Setiawan di RT 23 sudah 99% lengkap datanya. Ternyata, oh ini rumahnya ini rumahnya ini gitu ya. Saya kasih data semua ya. Namanya si ini misalnya Rudi, Matius Rudi, C10 nomor 10 apa, C9 nomor 10. Jadi saya per itu di-save nomor WA-nya jelas gitu. Gitu. Ada seorang marah-marah, "Pak RT sih nggak kasih teguran, jangan sampai panjang gini Pak, saya nunggaknya sudah." Loh saya juga nggak tahu loh Bu. Ya tapi saya ada pelajaran buat saya, wih keren banget ya. Lewat orang mesti dipepet seperti ini baru mau sadar, baru mau bayar. Jangan, jangan. Kalau udah kepepet tuh ya udah sakit dulu dong. Udah dipepet Tuhan kayak Bileam udah sakit dulu kan. Betul nggak? Udah dipepet Tuhan seperti Ayub udah sakit dulu loh. Jangan. Kita cukup sadar ya, ya Tuhan. Tuhan sudah lama menanti aku saat ini Tuhan. Aku mau Tuhan buka hati menyambut Engkau. Kan enak, betul kan? Kan enak kan? Kan keren gitu Saudara. Ya, ya bayar sekaligus IKK 8 juta gitu kan, ya kalau bagi duitnya yang nggak ada nominalnya nggak masalah kan, betul kan? Bagi yang gajinya 4 juta 5 juta per bulannya gitu, wah 8 jutaan 2 bulan gaji gitu kan. Tapi padahal masih boleh tetap nyicil, tapi ada yang bayar segitu, Bapak Ibu. Ya, jadi saya lihat, wow, ini pelajaran buat saya yang saya tangkap di alam roh itu seperti itu. Tuhan tuh cara kerjanya juga seperti itu. Tapi ingat, bukan penghukumannya, bukan. Tapi cintanya Tuhan untuk dapetin sis Yohana. Cintanya Tuhan untuk dapat si Hana Israel lewat ini. Kalau enggak dapat. Kita enggak naksir Tuhan kok. Tapi kelewat ini coba kita mau ngomong apa? Sekonyong-konyong datang. Tiba-tiba datang kan penyakit itu misalnya. Dokter aja bingung dari mana penyebabnya. Enggak tahu. Dokter aja bingung kok dari mana penyebabnya. Tapi percayalah ketika Tuhan pepet seperti itu. Tuhan mau sadarkan kita bahwa kita ini lemah. Kita ini tak berdaya. Kita ini nggak bisa apa-apa. Yang kita butuhkan hanya Tuhan
dalam hidup kita. Ini bukan sebuah teori. Ini bukan sebuah lip service. Tapi ini harus kita alami masing-masing. Alami masing-masing. Seseorang berkata baru kemarin Jumat kita persekutuan, dia baru bilang, baru saya merasakan Tuhan tuh hidup tuh. Aneh kan? Ya bukan aneh gimana ya, udah 6 tahun kan kita bersekutu ini. Tapi gak apa-apa saya bilang, masing-masing aja. Kalau kamu sudah mengalami gitu, coba kamu gak akan mau lepaskan lagi Tuhan. Indah ya, enak ya Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ingat, maut pun enggak ya. Tetap dia mencintai kita. Tidak berduit pun enggak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Dia tetap mencintai kita. Penyakit, dokter boleh angkat tangan. Dokter bilang sudah enggak ada lagi obatnya. Silakan dokter ngomong apa. Tapi saudara, dalam hati saudara tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu ada satu pribadi, Tuhan kita, kekasih kita yang mencintai kita apa adanya. Enak banget itu. Saudara akan luap sukacita. Rasakan kan? Enak banget katanya gitu. Kepala sih pusing. Dia baru merasakan juga tidur agak lama, tapi kalah lama dengan saya. Tapi enak loh dia bilang. Enak, dia bilang udah nikmati aja. Nikmati aja. Ya kan? Jadi masing-masing dia urusan dengan Tuhan, saya urusan dengan Tuhan, tapi kami sharing, kami ngobrol, ya masing-masing kita harus saling menasehati, saling menegur, ya. Ya, mari kita kalau dalam persekutuan kita saling Bapak Ibu, kita butuh orang lain menasehati kita. Kita butuh orang lain, Tuhan pakai orang lain menegur kita supaya ada yang gak beres dalam hidup kita. Ya, supaya kita terus sama Tuhannya pas, tidak meleset sedikit pun. Tuhan berkati kita semua. Amin.